Monggo Ustaz, atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sehat sekalian ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini puasa keberapa? Ke-12. Ya alhamdulillah. Berarti tinggal. Tapi bagi orang yang rindu dengan suasana Ramadan, semakin mau Ramadan itu berlalu, biasanya aduh tinggal, padahal masih awal-awal gitu. Ya alhamdulillah, kita bersyukur Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada amalan-amalan utama ya selain puasa Ramadan ya. Selama kita lakukan puasa Ramadan dan amalan-amalan utama seperti qiyam Ramadan, apalagi dasarnya itu dengan dasar iman, nawaitunya hanya mengharapkan ridhonya Allah, maka insya Allah dosa-dosa kita sebelumnya akan diampuni oleh Allah. Siapa sih di antara kita yang tidak mau diampuni dosanya? Angkat tangan. Tidak ada. ya semuanya ingin diampuni dosanya ya. Ini kalau Pak Muji promosi luar biasa. Ya, yang mau ngaji di Kopi Ngaji Sabtu, mungkin salah satu kuncinya kenapa Kopi Ngaji banyak mungkin loh ya, karena milihnya hari Sabtu. Kalau hari Ahad tuh banyak pengajiannya. Ya, tapi alhamdulillah saya juga bersyukur sebagian dari Bapak Ibu bisa hadir di sana ngaji yang berbeda. Kemarin kita alhamdulillah kita punya pengajian khusus kaula muda. Angel kaula mudanya ya. Wah, perkembangannya agak-agak sulit, apalagi kalau sudah lebaran, anak mudanya sebagainya pulang kampung karena sebagainya masih ya. Pada saat pengajian Kapula Muda, alhamdulillah hujannya juga berhenti ya. Padahal dari pagi hujan, dari kemarin-kemarin ya, 1 minggu ini kan hujan terus, seakan tidak berhenti. Pengajian Kopi Ngaji ada alhamdulillah untuk, dan kemarin pagi juga berhenti, setelah itu hujan ya. Kalau hujan kita tetap syukuri, jangan pernah minta pada Allah, ya Allah hentikan hujan, aku arep ngaji. Jangan ya. Hujan itu adalah rahmat Allah, rezeki yang diberikan Allah kepada kita ya. Walladzi anzala minas samai ma'an ya, Allah yang turunkan dari langit itu air, itu untuk rezeki bagi kita semua ya. Nah, ini yang harus kita syukuri. Nah, saya kembali ke amalan utama tadi. Ada 2 yang kita mau bahas pada pagi hari ini, yaitu salat tarawih dan zakat. Ini karena sudah sebentar lagi bagi yang zakat, yang mau membayar zakat fitrah atau
bahasa Arabnya itu zakatul fitri, ya, zakatul fitri. Nanti bisa kita tanyakan bagaimana sih zakat fitrah pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentang sholat tarawih. Nah, ini sholat tarawih tetap saja ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Tidak ada masalah selama masih ada dasar Quran dan hadis yang sahih atau hasan. Beda pendapat tidak ada masalah, ya. Ini salah satu contohnya. Saya dikirimi istri, mana istri saya? Hah? Ada di luar? Oh iya, jaga buku dia. Ya, ada yang berpendapat kalau sholat tarawih itu di awal malam sebaiknya ikuti imam sampai selesai. Betul? Ya, supaya kita mendapatkan pahala semalam suntuk. Nah, disebutlah hadisnya, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang bangun malam ikut sholat malam bersama imam hingga selesai, dicatatkan baginya pahala semalam suntuk. Walaupun kita mengikutinya sholat imam itu pada saat sholat tarawih di awal malam. Nah, hadis yang sering disinggung itu hadisnya itu, dan ini hadisnya hadis sahih, ya, hadisnya sahih. Cuma apakah begitu pemahamannya? Nah, ini yang harus kita bahas. Bapak Ibu, hadis ini sebenarnya keluarnya itu diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sepertiga akhir malam setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat malam di akhir malam. Ya, dhahaba syatrul lail. Setelah lewat tengah malam, sudah akhir malam, sudah selesai sholat malam. Terus Abu Dzar radhiyallahu an itu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dia usul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadiannya itu malam ke-25 Ramadan. Jadi pada saat iktikaf. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau iktikaf itu kadang 10 hari full, ya, kadang hanya datang pada malam ganjil saja. Jadi modelnya macam-macam. Nah, kalau kita yang mungkin kerja kantoran dan tidak dapat cuti, ya bisa jadi kita bolehlah ikut yang hanya malam ganjil saja. Ya, tidak ada masalah. Atau tiap malam juga siangnya di rumah. Kalau Nabi SAW siang malam full itu 10 hari di sana. Hanya ketika ada hajat untuk ke kamar mandi beliau keluar. Ya, yang itu kalau waktunya senggang. Nah, ini pada saat tanggal, alangkah baiknya jika membersamai kami di sisa-sisa malam kami ini, sisa-sisa Ramadan ini, kan tinggal 5 hari, ya. Jadi waktu itu 21 malam Nabi SAW muncul dan mengimami sholat di akhir malam. 23 malam muncul lagi, 22-nya tidak muncul, 24-nya tidak muncul. Pas 25, nah sekalian Abu Dzar mewakili teman-temannya itu usul seperti itu. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul. Siapa saja yang melaksanakan sholat malam bersama imam
hingga selesai dicatatkan baginya pahala semalam suntuk. Nah, orang kadang-kadang menjelaskan hadis ini untuk kejadian dia katakan, ya tidak apa-apa di awal malam, tapi ikut imam sampai selesai, nanti pahalanya dicatat sampai akhir malam. Padahal sababul wurudnya hadis ini, sebab keluarnya hadis ini, sebab munculnya hadis ini itu adalah di sepertiga akhir malam setelah sholat malam. Kenapa? Karena Nabi SAW sholat malam di awal malam. Jadi setelah sholat isya, kemudian disambung dengan sholat tarawih. Pada masa Nabi SAW tidak. Nabi SAW ingin membiasakan umatnya biasa terbangun di akhir malam. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Boleh di awal malam, boleh di pertengahan malam, boleh di akhir malam. Yang penting setelah sholat isya. Mana waktu yang paling utama? Jadi seperti malam, di saat sepi, di saat tidak ada orang, hanya kita dengan Allah yang bangun, ya, hanya kita yang bangun, ya. Nah, kemudian setelah itu kita sholat, ya. Ada hadis Nabi SAW bilang begini, barang siapa yang tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah dia berwitir di awal malam. Namun barang siapa yang sanggup untuk bangun di akhir malam, hendaklah dia berwitir di akhir malam. Karena itu masyhudah, disaksikan oleh waktu dan isif. Ganti shift itu di akhir malam itu. Nah, dia mau kasih laporan yang terbaik. Ya, ini Pak Muji sudah bangun malam terakhir. Nah, laporan terbaiknya disampaikan. Ya. Nah, kemudian setelah itu kata Nabi itu paling utama. Ya. Itu isim tafdil kalau dalam bahasa bisa diartikan lebih utama, bisa diartikan paling utama dibanding daripada di awal malam. Ya, nah kejadian di awal malam itu mulainya pada masa Umar bin Khattab, ketika ada beberapa sahabat yang sendiri, bukan berjamaah. Ya, ada kelompok yang lain juga sholat sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Maka Nabi Umar bin Khattab pada saat jadi khalifah di akhir malam setelah sholat malam, dia bilang sama sahabat, rapatlah, saya menginginkan orang-orang yang sholat di awal malam itu ada yang imami. Bagaimana pendapatmu? Nah, ternyata setuju. Kenapa? Karena sholatnya berjamaah di awal malam. Jadi masalahnya sholat berjamaah. Siapa yang ditunjuk? Ubay bin Ka'ab dan kami akan dari. Kenapa Ubay? Karena Ubay itu waktu di masa Nabi SAW dia diminta oleh ibu-ibu untuk mengimani ibu-ibu di awal malam di rumah. Nah, dilihat oleh Nabi SAW, lalu Nabi mendatangi rumah itu, tanya, apa-apaan ini? Lalu Ubay tidak berani menjawab, ibu-ibu yang jawab, Nabi, kami tidak begitu menguasai Quran. Ya, maka kami minta Ubay bin Ka'ab untuk mengimani kami. Nabi SAW diam dan pergi. Diamnya Nabi tanda bahwa Nabi SAW setuju. Ya, setuju karena dia itu takrir. Kalau hadis atau sunnah itu kan ma'udifa ila Nabi SAW qaulan
au fi'lan au takriran. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir. Takrir itu diamnya Nabi. Diamnya Nabi itu adalah tanda bahwa Nabi SAW setuju dengan perbuatan ini. Nah, Nabi diam, nah maka boleh. Ya, nah kemudian setelah itu ketika Umar ini dan semua sahabat sepakat ditunjukkan beberapa kata kamu imami orang-orang yang sholat di awal malam. Ada dua imam yang ditunjuk itu dengan rakaat yang ada tadi. Akan ditanya pimpin mereka dengan tiga rokaat. Berapa itu? 11 rakaat. Sekarang itu di Madinah itu sudah 11 atau 13 rakaat sekarang sejak masa pandemi. Ya, nah itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 21 itu hadisnya. Dan saya cantumkan sababul wurudnya, sebab kemunculannya itu di buku sholat sesuai tuntunan Nabi SAW, mengupas kontroversi hadis tentang sholat itu. Jadi lengkap ceritanya di sana. Nah, hadisnya loh, termasuk hadis doib itu bahwa di zaman Umar, di zaman Umar atau ahdi Umar yang memulai sholat 23 rakaat, salasa wa isrina rakaat. Itu juga hadisnya dhaif. Ya, kenapa? Karena ada periwayat terakhirnya itu Yazid bin Numan. Yazid bin Numan itu wafat 130 Hijriah. Dia tidak ketemu sama Umar bin Khattab. Ya, Umar sudah meninggal, dia ada. Jadi itu hadisnya mungqati kalau dalam ilmu hadis itu. Ya. Nah, jadi yang mana yang sholat malamnya Nabi itu sebenarnya? Ya, sholat malamnya Nabi ya ternyata cuma maksimal 11 rakaat. 11 rakaat atau 13 rakaat. Ya. Saya sering menyuruh mahasiswa tugas makalah, coba teliti berapa rakaat sebenarnya sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ataupun di bulan Ramadan. Nah, dimunculkan hadis-hadisnya. Ternyata ya 11. Ada yang itu pertanyaan dari Abu Salam, kaifa kanat sholatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus kata jawab Aisyah, ya makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Tidak pernah tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahkan ya di dalam ataupun di bulan Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Beliau mengerjakan yusalli arba'an fala tas'al husnihina, ya ala husnihina wa tulihina. Jangan kalau hanya tentang bagus dan panjangnya sholat dulu. Dan beliau mengerjakan 4 rakaat lagi, jangan kamu tanyakan bagus panjangnya sholat dulu. Dan beliau mengerjakan 3 rakaat. Jadi formatnya 4-4-3.
Kemarin pagi setelah kopi ngaji itu saya diminta mengisi di pengurus PPAT. PPAT itu notaris lah, petugas tercatat pengurusnya di sana. Ada salah satu peserta yang keberatan dengan penyelesaian 443 itu cara pelaksanaannya dua. Maksudnya bagaimana saya tanya? Ya, dua salam karena ada hadis sholat malamnya Nabi itu dua, jadi dua rakaat salam, dua rakaat salam. Tapi bagaimana cara memahami dua? Saya katakan jangan dipaksakan hadis sholatul lail masna dipaksakan masuk ke 443 karena tata cara salat malamnya Nabi SAW banyak macamnya. Ya, ada hadis Nabi dari Aisyah juga. Sa'ad bin Hisam tanya kepada Ibnu Abbas bagaimana sholat malamnya Nabi SAW. Terus Aisyah bilang, Ibnu Abbas bilang tanya kepada Aisyah. Lalu Aisyah ditanya, ya ummul mukminin, ambitiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritahukan aku tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena istilah witir itu sudah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Aisyah itu dengan witir. Kenapa? Karena Aisyah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan sholat malamnya itu genap, selalu diakhiri dengan ganjil. Ij'alu ala salatikum billaili witra. Jadi karena ayat sholat malam menjadi ganjil. Ada 443, ada 221, ada 437, ada 639, ada 83, 11, ada 103. 103 itu pelaksanaannya ya 2 nya dimaksudnya tambah 3. Ya, macam-macam pelaksanaan. Tapi kalau kita lihat ya di hadis kayak sebanyak-banyaknya sholat malam Nabi, sekurang-kurangnya sholat malam Nabi itu 7 rakaat di hadis itu 43, 63, 83, 10, 3. Sekurang-kurangnya sholat malam Nabi SAW itu 7 rakaat dan sebanyak-banyaknya 13 rakaat. Itu jelas itu hadisnya sahih. Ya. Oh, berarti 1 rakaat boleh? Tidak boleh. Boleh kalau khawatir masuk waktu subuh. Misalnya kita sedang mengerjakan baru 6 rakaat kok sudah mau azan, sudah ada yang teriak insan, berarti kan 13 menit. Mungkin hanya bisa dikerjakan 3 rakaat. Ya, misalnya baru 4 rakaat, udah tambah lagi 2, tambah 1, 2, 1, ini boleh. Ya, atau misalnya sudah tinggal 2 menit, udah 1 rakaat saja. Karena bahasanya itu fa'in khosyat ahadukum subha, apabila kamu takut masuk waktu subuh sudah dekat, fa'awwil biwahid, berwitirlah dengan 1 rakaat. Nah, jadi boleh. Pak, 1 rakaat boleh nggak di awal malam? Ya. Karena kan ada berwitir sebelum tidurnya, ada. Boleh. Saya katakan berwitir aja. Masa cuma 1 rakaat di awal malam? Kan boleh. Secara fikih sudah masuk. Nah, terus saya dibantah lagi sama yang di notaris itu. Tapi Ustaz, kan 4 tidak ada menyatakan 4 salam. Kemudian 4 salam kan tidak ada. Terus saya jawab, memang tidak ada. 4 kemudian salam, 4 kemudian salam, 3 juga tidak disebutkan adanya salam di situ. Terus apa kita mau pahami secara legal? Berarti hadis ini tidak ada salamnya. Karena hadis ini tidak menyebutkan salam. Iya. Iya juga ya. Saya sebutkan lagi. Ada 4-3. Apa disebutkan salamnya di sana? 6-3. Tidak disebutkan salamnya. Hanya formasinya. Tapi orang sudah paham bahwa ini dimaksud 4 duduk salam. Setelah itu 3 duduk salam. Nanti ada lagi 8, 9 rakaat
8 rakaat, tidak dulu selama 8 rakaat, tidak dulu selama 9 rakaat kecuali 8 rakaat, lalu duduk tidak sama, wala yusalli tidak sama, lalu summa yarfa, lalu bangkit baru kemudian sama. Jadi intinya Bapak Ibu, dengan banyaknya variasi itu, ya tidak usah dipertentangkan satu sama yang lain. Kerjakan saja semampu kita. Yang penting sudah ada wadahnya dengan apa yang diakomodir oleh hadis Nabi. Oh boleh, ya itu ya. Nah kemudian tentang sholat malam tadi. Nah, boleh nggak di awal itu medok, misalnya ya 4, kemudian setelah itu nanti 3-nya malam hari. Saya katakan tadi, hadis yang sering dijadikan dasar sebaiknya tidak medok supaya dapat pahala semalam suntuk. Itu hadis yang tujuannya di akhir malam, bukan di awal malam, karena Nabi SAW tidak sholat di awal malam. Ya, kejadiannya, coba kalau ada permintaan Nabi, bagus sekali kiranya kalau kamu bersama kami, mengimami kami sampai selesai Ramadan ini. Kira-kira maknanya apa? Apakah orang ini minta Nabi saja yang imami, ataukah bertanya pada pahala? Kira-kira konteksnya dapat pahala? Ya boleh. Tapi kalau kira-kira Nabi saja yang imami, nah konteksnya itu dia minta Nabi yang imami, bukan pendekatan pahala, cuma Nabi saja yang kemudian menambahkan ada pahala. Apa? Siapa saja yang bangun malam mengikuti imam sampai selesai, maka dicatatkan baginya pahala semalam suntuk. Siapa saja yang bangun malam mengikuti imam sampai selesai, siapapun imamnya, tidak harus saya pahalanya sambil bangun, kan begitu baru ya. Pahalanya sama semalam suntuk, walaupun kita sholatnya baru di akhir malam, tapi pahalanya itu sudah awal malam. Begitu ceritanya. Karena kalau misalnya dijawab maksudnya penekatannya pahala, tidak boleh dengan pertanyaan sebelumnya. Jawaban itu karena ada pertanyaannya minta Nabi yang mengimami, dan Nabi ternyata tidak muncul pada malam-malam gelap. Seterusnya begitu, besoknya tidak muncul lagi, tapi mereka sudah tenang. Tetap aja pahalanya sama, tidak harus Nabi, walaupun sahabat kanan diimami oleh Nabi SAW. Itu ya baik. Yang kedua tentang zakat. Yang tadi kita ada dulu zakat, jadi ada 2 zakat. Nah kalau bab zakat itu lengkapnya ada di buku kuliah fikih ibadah. Di sini ada toharo, sholat, zakat, puasa, haji. Bahkan ada cara berijtihadnya pengantar. Ya. Nah, ada 2 zakat. Pertama adalah zakatul nafas, zakat jiwa. Ini cacat jiwa ini, ya, yang lahir sebelum masuknya 1 Syawal, dia kena kewajiban zakat fitrah, zakat fitri. Apa yang dizakatkan? Makanan pokok yang biasa dia makan. Jadi kalau misalnya beras rojo lele, misalnya berapa sekarang? Biasanya IR 64 atau IR 32. Ya, tidak masalah. Allah tidak membebani kita dengan makanan yang di luar atau lebih tinggi dari harga yang biasa kita konsumsi. Ada yang beras nanti
susu, ada nanti wangi. Kalau di sawah boleh itu memetik susu. Makanya kalau pasti dikatakan oleh istri saya, karena istri saya punya sawah di Magelang, ya, wah gimana karena rasanya bulan, ya, terlalu enak, dicampur dengan yang lain supaya pada akhirnya tercampur juga kan di perut aman, ya. Jadi kita biasanya nyampur kalau kuletok terlalu enak, harganya juga di atas yang projo lele itu, ya sekitar 15 ribuan, ya. Baik, jadi itu yang biasa. Kalau misalnya biasanya makan sagu, ya sagu. Kalau biasanya makan gandum, ya gandum. Berasnya berbagai macam kualitas. Saya cuma beras 9 ribuan saja. Itu berapa yang di ukurannya? 1 mud. Kalau 1 mud di buku saya itu 1 mud itu 0,544 kilogram atau 5.440 gram, ya. Itu beratnya yang asli. Tetapi setelah saya bertanya Syekh Ali Jabir, Yayasan Syekh Ali Jabir dan memberikan ada nggak yang dapat di sini? Pak Haji Saidi ya punya. Nanti bisa diukur coba berapa beratnya itu. Masukkan beras, terus biasanya kan kalau ukuran begitu kan kita ratakan, ya kan, supaya dapat timbangan yang betul-betul pas. Walaupun setelah saya ratakan begitu, saya ratakan aja terus. Setelah itu saya timbang, 1 mudnya itu ternyata 0,6 kilogram persis, ya. Tidak ditinggal, tidak digoyang-goyang, tapi saya ratakan. Karena kalau digoyang-goyang pada lagi nanti bisa 0,64, ya. Pada lagi nah itu 0,6. Begini ya, biasanya kalau orang dulu ya ambil seret-seret langsung ambil seret gitu ya, cepat sekali ya. Jadi tidak diinginkan. Baik. Nah, 0,6 kilogram itu 1 mud. Kemudian saya kirimkan ke tim Yayasan Syekh Ali Jabir. Terus dia kirimkan video. Videonya itu menunjukkan jangan di set, jangan di set, biarkan dia membumbung belenduk, biarkan dia belenduk. Ya sudah. Gimana? Mud, ya, ya, ada ya. Nah nanti terus karena ada bantahan begitu, ada juga di IG saya itu dia tanya, Ustaz, setahu saya membunuh bagaimana itu? Murid saya yang di mana tadi, Bojonegoro, ya. Bojonegoro sekarang belum ada. Nah, Prabowo sendiri tidak bicara. Ya. Nah itu kalau saya katakan membunuh itu, belendung itu, membumbung itu kalau pakai tangan, ukuran mud itu sebenarnya 2 tangan orang dewasa yang dijadikan satu, setelah itu diisi. Itu kira-kira sebesar lambung lah. Itu untuk apa? Fidyah ta'amu miskin, untuk bayar fidyah terhadap 1 orang miskin. Dengan makanan yang belum begitu sudah cukup. Besar lambung kita itu sudah seperti itu. Masih bisa ditambah lagi, bisa. Tapi itu bisa untuk 2 orang kalau lambungnya orang Indonesia. Lambungnya orang juga segini, itu belenduk. Karena kita tidak mungkin begini. Nah, yang belenduk itu sudah dimasukkan dalam takaran itu, yang ukuran itu. Setelah itu kita ratakan, itu masih ada yang tumpah-tumpah sedikit. Karena saya coba dengan tangan saya,
tangan orang Indonesia sebelum ditimbang sudah meleduk. Ya, itu saya hanya 0,47 kurang dari 0,5. Kalau katanya orang Arab dewasa ini bisa lebih. Nah itu makanya itu sebenarnya sudah lebih 0,54 itu sudah lebih dari cukup, dibulatkan menjadi 0,6. Itu namanya satu mud. 0,6 kali puasa yang ditinggalkan. Kalau bulan tahun ini itu Ramadannya 30 hari kali 30 18 kilo. Kalau mau bersyukur alhamdulillah dah saya tambahkan cukupkan jadi 20 kilo. Jadi kalau kayak kemarin di Kopi Ngaji itu bagi beras, bagi mustahik 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Kira-kira 4 itulah 20 kilogram untuk bayar fidyah. Itu sudah cukup. Kan dilebihkan lebih bagus. Ada mengatakan kalau pakai beras nasi boleh kan? Tambah lauk. Ya tentu semakin banyak semakin bagus. Ya, itu kira-kira untuk ukuran zakat fitrah. Nah, fidyah. Nah, zakat fitrah berapa ukurannya? Zakat fitrah itu ukurannya 4 kali mud. Satu sok itu kan satu sok. Satu sok itu ukurannya 4 kali mud. Jadi 0,6 kali 4 2,4 kilogram dibulatkan lagi menjadi 2,5 itu sudah cukup. Ya, tarjih itu 2,5 sudah cukup, sudah lebih. Kalau aslinya sih 2,176 aslinya. Ya, dikali 4 itu sudah dikali 4. Ya, kalau 0,544 dikali 4 2,176 nanti kemudian dibulatkan menjadi 2,5. Tapi kalau ada banyak 3 kilo monggo, tapi 2,5 sudah cukup. Nah, saya kira itu waktunya tanya jawab. Oke, sholat tarawih dan zakat. Di sholat kita 4 itu sendiri ada yang asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah dan sebagainya. Sisi ibu-ibu angkat tangan yang mau tanya silakan. Siapa yang mau tanya silakan sebutkan nama, umur dan nomor HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau tanya Pak Zakir. Oh iya. Ibu sudah Pak Zakir. Apakah boleh kita membayarkan zakat fitrah kepada kita yang tidak sesama kita, katakanlah anak kita yang luar pulau Jawa gitu. Satu duanya, bolehkah kita melakukan sholat witir sesudah sholat isya? Terima kasih atas pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah satu, bapak-bapak yang bertanya. Ustaz atau bukan Pak Jokowi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, akhir-akhir ini ada final Menteri Agama yang menyuruh meninggalkan zakat karena dianggap zakat itu tidak populer. Nah ini bagaimana Ustaz? Karena dalam Islam itu zakat itu bahkan masuk dalam rukun Islam yang 5 itu wajib gitu ya. Mengapa ini disuruh meninggalkan? Saya sempat nge-share di grup itu, saya diprotes. Itu kan potongan. Tapi setelah saya putar kembali yang utuh itu memang intinya apa? Zakat itu tidak populer di zaman Nabi itu nggak populer. Jadi yang populer itu sedekah. Nah ini bagaimana Ustaz? Jadi ya meskipun akhirnya terakhir itu muncul mengklarifikasi. Akhirnya Menteri Agama mengklarifikasi, tapi tetap intinya meninggalkan zakat karena zakat tidak populer. Ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz satu lagi deh. Oh iya, boleh.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masalah sholat tarawih. Ya, ada yang mengatakan bahwa sholat tarawih, tadi sudah mendengarkan bahwa sholat tarawih itu kalau mengikuti imam sampai akhir itu sama dengan sholat satu malam. Ternyata itu dilakukan sepertiga malam. Ya, sepertiga malam, akhir malam ya. Tapi bagaimana dengan kebiasaan kami yang biasa di luar Ramadan itu sholat tahajud? Ada yang mengatakan karena itu sudah cukup, itu satu malam, kalau mengikuti imam itu dianggap satu malam sampai akhir ya. Tapi ada yang mengatakan boleh sholat tahajud lagi, yang penting tidak ada sholat witir. Jadi yang benar yang mana Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja dulu, karena sudah mulai lupa yang ditanya di awal. Tapi saya mulai dari belakang aja dulu, karena sesuai dengan penjelasan saya tadi ya. Yang pertama, ya penceramah ini, Ustadz ini hanya mau menjelaskan sebaiknya ikuti imam sampai selesai dengan dasar mangkoma maliman tadi hatayan sofifah. Dia tidak mewajibkan, cuman cara menyampaikannya, kalau bapak ibu mau pahalanya semalam suntuk ikuti imam sampai selesai. Kalau tidak apa-apa, hanya awal malam saja. Begitu penjelasannya. Ya, jadi sebaiknya kalau saya boleh ikut sampai selesai, monggo, tapi tidak harus. Nah itu tadi, bagi orang yang sudah biasa sholat malam, membangun kebiasaan itu tidak 1, 2, 3 kali. Dia harus sering dan awalnya agak memaksakan diri supaya menjadi kebiasaan. Ya, sampai bisa bangun. Kenapa setiap jam 3 malam bisa bangun? Karena dia membangun kebiasaan itu. Akhirnya seakan ada jam waker dalam tubuhnya. Ya, seakan selalu bangun jam 3 karena dia biasa. Nah, bukan hanya seorang ibu ya, beberapa ibu yang curhat sama saya menceritakan pengalamannya dengan pembukaan. Saya maaf tidak bermaksud untuk sombong, saya sudah biasa sholat di akhir malam. Datang Ramadan, di kampung saya tidak ada sholat berjamaah taraweh di akhir malam. Saya maunya berjamaah, tapi adanya di awal malam. Akhirnya saya ikut yang di awal malam, tapi saya cuma 8 rakaat atau 4 rakaat. Setelah itu saya mendot, nanti 7 rakaatnya atau 3 rakaatnya nanti di akhir malam. Boleh tidak? Kemudian setelah itu dilihat oleh Ustadz itu mengeluarkan dalil itu lagi. Akhirnya saya teliti hadisnya, makanya buku saya ini berkembang. Dulu hanya 216 halaman. Setelah itu, waktu itu warna coklat, cetakan pertama kedua. Ada pertanyaan seperti itu, saya teliti lagi, saya tambahkan lagi, yang menjadi 330 halaman, sekarang menjadi 356 halaman. Jadi karena saya bisa, mumpung masih hidup kan, ada pertanyaan saya rangkum, ada pertanyaan saya rangkum, tapi saya teliti, saya tidak hanya comot dari internet. Saya teliti setiap pernyataan ustadz, setiap pernyataan saya teliti hadisnya, karena itu bidang saya. Nah, jadi boleh, ya, tidak usah khawatir karena hadis itu munculnya di akhir malam. Ya, jadi kalau misalnya lanjut ya, tidak ada masalah. Kalau mau selesai juga tidak ada masalah. Ya, yang masalah itu sudah tahu dalilnya tidak sholat malam. Di awal tidak, di akhir juga lanjut 12 turun. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, pertama tidak apa-apa. Oh, boleh, malah itu lebih utama, Bu. Ya, yang keluarga yang terdekat. Jadi ada keluarga terdekat, tapi kalau misalnya ada
keluarga lebih dekat dengan rumah kita, itu juga lebih utama. Keluarga jauh bagaimana? Keluarga jauh kalau memang betul-betul dia termasuk kategori mustaqim. Mustaqim itu fakir miskin, ya, hidup sehari-hari juga susah, makan susah, udah itu aja diutamakan dari keluarga dekat dan terdekat dengan rumah kita. Tapi kalau misalnya tidak ada, udah saya kirim ke Kalimantan atau ke Sulawesi atau ke Papua. Rata-rata orang Jawa yang di Papua berumah-rumah, karena semen itu satu sak 150.000. Ya, saudara saya itu rata-rata jadi konglomerat di sana. Ya, karena mahal-mahal di Papua. Ya, baik. Gitu ya. Jadi silahkan. Bukan tadi betul. Bukan dalam tanggungan kita. Bukan dalam tanggungan kita. Kalau orang tua kita itu tanggungan kita. Mau kasih zakat pada orang tua nggak boleh. Ya, Anda penuhi sebaik-baiknya layani orang tua. Tidak masuk dalam mustahil. Karena itu tanggungan kita. Yang kedua tadi ada 2 pertanyaan. Ya. Oh boleh. Ya boleh. Sholat isya langsung witir 3 rakaat boleh, 7 rakaat bagus. Ya boleh. Di awal malam boleh. Ya. Nah, kan Nabi SAW sudah bilang yang tidak sanggup untuk bangun di akhir malam maka sholatlah witir di awal malam. Nah, kemudian ada tuntunan dari Nabi SAW diceritakan oleh Abu Hurairah, ada 3 pesannya, berwitir sebelum tidur. Jadi Abu Bakar, Abu Hurairah itu termasuk orang yang sulit bangun malam. Ya. Nah, kemudian masih boleh nggak sholat tahajud setelahnya? Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau misalnya kita sudah witir. Nah, salah satu kejadiannya itu Abu Bakar. Abu Bakar itu memang biasanya sholat di awal malam. Makanya ditanya oleh Nabi SAW, kapan kamu sholat Abu Bakar? Oh, saya di awal malam. Nah, kamu termasuk orang yang berhati-hati. Artinya daripada spekulasi akhir malam tidak sempat mengerjakan sholat malam eman. Akhirnya dia kerjakan di awal malam. Umar, kapan kamu? Saya sholat malamnya di akhir malam. Kamu termasuk orang yang sungguh-sungguh. Semuanya dipuji. Yang penting ada sholat witirnya di malam itu. Mau di awal monggo, di akhir boleh, pertengahan boleh. Gitu ya. Nah, jadi semuanya boleh. Ya. Nah, Abu Bakar walaupun sudah mengerjakan sholat malam, suatu saat dia terbangun juga. Iya kan? Terbangun juga di akhir malam. Terus dia tanya pada Nabi SAW, apa yang saya lakukan kalau saya terbangun di akhir malam? Masih malam, belum subuh. Terus Nabi SAW jawabnya, sholatul masna. Sholat aja 2 rakaat. Di situ tidak disebutkan ada witirnya. Ya. Nah, sholat 2 rakaat itu apa? Ya. Nah, sholat 2 rakaat itu atau rakaatnya di sini sisa sebutkan ya. Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu apa? Ada yang mengatakan tahajud karena dikerjakan setelah bangun tidur. Penekanan makna tahajud itu sholat yang dilakukan setelah bangun dari tidur. Penekanannya, ya, sholat witir, sholat yang dilakukan dengan rakaat ganjil terakhir. Ya, beliau mengerjakan 2 rakaat tanpa menyebutkan adanya witir di situ. Di situ ulama pakai. Makanya ya sudah bangun saja. Tapi sebenarnya apakah itu sholat tahajud? Ya bisa dikatakan tahajud karena setelah bangun dari tidur. Tapi bisa juga dikerjakan disebut sebagai sholat mutlak. Sholat aja 2 rakaat, salam 2 rakaat. Saya lebih cenderung supaya tidak terjadi pertentangan yang berkelanjutan. Saya udah pokoknya sholat 2 rakaat. Terserah apa namanya.
ya 2 rakaat, masih ada waktu 2 rakaat lagi, boleh gitu ya. Baik, yang terakhir Pak Oto tentang zakat. Ya, menurut saya memang perlu kita lihat secara keseluruhan. Kalau kita pahami pernyataan akhirnya, oh yang dimaksud itu Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu adalah yang di akhir itu. Yang di awal itu menurut saya dia kesalahan itu. Kesalahan bicara. Makanya dia awal-awal, tapi maaf ya, saya punya pandangan. Nah, di situ kesalahannya apa? Dia mengatakan kalau kita mau maju, tinggalkan zakat. Nah, itu kesalahan. Tidak benar. Nah, penjelasan kemudian, karena di masa Nabi SAW zakat tidak populer. Ya memang istilah zakat itu memang tidak populer pada saat di masa Nabi. Populernya itu infak. Kalau kita mau maju, ini melihat konteks loh Pak. Kalau kita mau maju, dia katakan 2,5%. Aduh, sedikit sekali. Kalau mau maju, jangan cuman berkutat dengan 2,5%. Itu sudah sah, sudah terbebas dia dari api neraka ketika kita mengeluarkan zakat. Tapi masa mau cukuplah 2,5%? Kan penekanannya itu. Cuman dia kesalahan kata di awal, tinggalkan zakat. Itu tidak benar itu. Ya, tidak benar. Tapi kalau melihat secara keseluruhan, saya husnudon aja karena itu guru saya juga waktu di Jakarta, ya, kuliah S2 di Jakarta, dia guru saya. Jadi saya tidak mau melawan guru, ya, tidak mau melawan guru. Tapi saya pahami konteksnya. Tidak mungkin dia bicara begini. Oh, anjuran untuk meninggalkan zakat itu kesalahan dia. Ya, makanya banyak yang viral. Tapi bagus kita mengikuti sampai selesai. Gitu ya. Jadi tetap zakat populernya. Makanya setelah itu ada yang tidak mau mengerjakan zakat, yang minimalis, kan 2,5% aja. Ya, berapa jumlahnya? Nanti akhir sebelum berakhirnya Ramadan saya akan jelaskan panjang lebar tentang berapa jumlahnya. Karena ada usulan dari Basnas menurunkan standar nisab yang dulu 85 gram emas kali harga emas berapa? 3 juta batangan loh ya, 3 juta per gram. Berarti sisa harta kita yang uang kita itu harus ada 255 juta. Punya? Enggak. Itu. Nah, itu katanya Basnas ini mengurangi potensi zakat sampai 62%. Karena harga emas gila-gila. Makanya dia usulkan 14% aja. 14 karat saja. Lah saya katakan, apakah standar ukur bisa diturunkan gara-gara ingin mengumpulkan zakat sebesar-besarnya? Diproteslah banyak orang, tidak bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7 tepat. 3 pertanyaan dulu nih mungkin. Ini caranya. Kalau ibu-ibu punya pertanyaan yang segera, bapak-bapak punya pertanyaan yang segera, besok Sabtu datang di kopi ngaji. Kira-kira seperti itu ya. Datang di, kalau pembicaranya lain nanti beliau bisa sholat di rumahnya. Gitu ya. Oke. Infak hari ini 1 juta 70.000 rupiah. Sangat menarik, luar biasa. Inginnya berlama-lama, tapi karena beliau kan diskusikan jam 7 tepat selesai. Begitu mau sekarang pengawasan ini kita syukuri dengan masalah dan kehadiran. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada kurang-kurang mohon maaf. Ikan sempat kesangkut berbuku.